Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Salam saudaraku semua. Kali ini kita masuk kepada firman Tuhan yang temanya adalah movement, not monument. Pergerakan, bukan monumen. Dan kita lihat bahwa pergerakan ini berarti suatu kemauan atau juga tentu di dalamnya suatu tindakan untuk kemajuan bersama dalam nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, movement dinamis, bukan statis. Movement atau pergerakan ini, kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan di sana adalah suatu kebangkitan untuk perjuangan atau perbaikan. Kadang-kadang sering juga orang mengatakan kegerakan. It's okay. Tapi sekarang mari kita lihat. Apa sih monumen dibandingkan dengan movement? Monumen adalah suatu pencapaian masa lalu. Baik berupa benda maupun prestasi masa lalu. Berarti sesuatu yang sifatnya statis. Sudah berlalu. Masa lalu. Sebenarnya bicara monumen adalah bicara sesuatu yang sudah lewat. Mungkin itu mempunyai prestasi yang luar biasa. Mungkin itu sesuatu hal yang dahsyat. Tapi saya katakan, tetap itu adalah masa lalu. Sementara movement atau pergerakan adalah suatu kesinambungan terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Sehingga menghasilkan monumen demi monumen, demi monumen, demi monumen yang tidak berkesudahan. Bukan hanya satu monumen. Tetapi terus ada rangkaian monumen sehingga berupa movement, suatu pergerakan yang tiada hentinya. Nah kalau kita lihat dalam hal rohani, kita bisa ingat apa yang terjadi pada Nuh. Nuh adalah orang yang sangat spektakuler. Ada air bah. Tapi Nuh beserta keluarganya tentu saja dia selamat melalui suatu bahtera. Dan apakah kita tahu bahwa sekedar bahtera itu adalah sekedar monumen masa lalu. Sementara kita lihat apa yang terjadi pada Nuh. Setelah ada monumen tersebut, bahtera yang dahsyat tersebut, mengatasi air bah tersebut. Kita lihat, tidak ada ceritanya lagi yang betul-betul spektakuler. Setelah monumen itu, dia turun dan mundur dalam hal rohaninya. Karena itu berhenti pada suatu monumen atau masa lalu. Tetapi apa yang terjadi pada Kaleb? Kalau kita melihat Kaleb, melihat keberhasilannya masuk tanah Kanaan sebagai monumen salah satunya. Kaleb ikut dalam berbagai pertempuran. Tetapi pada saat awalnya, pada saat usia 40 tahun, dia sudah mendengar janji bahwa tanah yang dia pijak akan menjadi miliknya. Sehingga dia tidak berhenti di sana. Dan pada saat usia 85 tahun atau 45 tahun kemudian dia masih terus bergerak. Dan dia bilang, saya belum selesai. Dia minta malah Kiryat Arba. Dia katakan, give me that mountain. Dan dia terus bergerak bahkan sampai generasi selanjutnya. Itulah movement. Tidak berhenti pada suatu prestasi, suatu kisah saja, tetapi sambung menyambung sampai seterusnya. Kita baca firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus terus mengejar ke depan. Why? Karena dia sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Monumen apa yang ada di belakang saudara? Bukan sesuatu hal yang perlu selalu dibanggakan. Tetapi yang kita lihat adalah bangun terus ke depan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tidak pernah berhenti, tapi bergerak terus ke depan. Maka yang pertama yang saya ambil adalah digerakkan oleh masa depan, bukan masa lalu. Ada banyak orang begitu terkagum-kagum akan masa lalunya. Hanya cerita tentang masa lalunya, dan dia tidak cerita tentang masa depannya. Dan kata orang, itu adalah salah satu ciri dari orang tua. Karena salah satu ciri dari generasi muda adalah bicara tentang masa depan. Nanti. Tapi kalau generasi tua seringkali bicara dulu. Nah, yang pertama poinnya saya ambil adalah digerakkan oleh masa depan, bukan masa lalu. Kita tahu ungkapan yang terkenal dari Caleb yang dia mengatakan, "Give me this mountain." Berikan padaku gunung ini. Yosua 14 ayat 7 dan 12 mengatakan demikian. Ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saya katakan digerakkan oleh masa depan, bukan masa lalu. Setiap saudara dan saya mempunyai kisah masa lalu. Dan mungkin ada banyak monumen yang kita lakukan di masa lalu. Ada cerita-cerita yang heroik. Ada cerita-cerita yang spektakuler. Aku melakukan ini, aku berhasil dalam ini, aku berhasil dalam itu. Tetapi yang mau kita sadari, itu adalah masa lalu. Perlu kita syukuri, yes. Untuk dibanggakan, no way. Yang perlu kita lihat adalah masa depan. Apa yang mau kita bangun ke masa depan. Karena kita nggak mau berhenti pada satu prestasi. Kalau ada satu prestasi, maka prestasi atau monumen tersebut, biarlah itu jadi batu pijakan untuk monumen selanjutnya, untuk prestasi selanjutnya. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, from glory to glory. Dalam segala tantangannya, dalam segala persoalannya. Jangan sampai sesuatu yang ada tersebut, keberhasilan di masa lalu, membuat kita merasa super, merasa hebat. Yang harus kita tahu adalah, itu semua karena Tuhan. Dan tanpa Tuhan, tidak ada yang bisa kita perbuat. Kalau kita lihat dalam movement ini, ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Yang pertama, untuk movement, kita kenal ada istilah awaken, bangkit, bangun, dan terjaga dalam motivasi karena ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita lihat tadi bagaimana Paulus termotivasi, bagaimana Paulus akan menangkap masa depan, bagaimana Paulus akan menyelesaikan tugas pelayanannya, bagaimana Paulus akan tetap bersaksi akan Yesus Kristus Tuhan, karena dia sudah ditangkap oleh Kristus. Kapan saudara ditangkap oleh Kristus? Kalau kita renungkan pada saat kita ditangkap oleh Kristus, tentu saja kita akan berpikir bahwa hari-hari ke depan, aku terus akan menangkap apa yang Tuhan rancang dalam hidupku dan apa tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadaku. Kemudian kita juga perlu tahu progression. Yang bicara mengembangkan diri, meningkatkan diri, upgrade diri, dan tidak boleh berpuas diri, tapi harus terus berubah menjadi lebih baik, menuju keserupaan dengan Kristus. Upgrade diri dalam segala hal. Upgrade diri dalam skillmu. Upgrade diri dalam karaktermu. Karena kita lihat, kalau kita hanya mempunyai skill, maka kita hanya bisa naik sebentar ke atas, lalu selesai. Juga hanya sebagai monumen. Tapi
Kalau kita hanya mempunyai karakter tanpa skill, kita pun tidak akan bisa berkontribusi banyak. Kita tahu hari-hari ini, orang yang tidak mau menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Sekarang ini, era digital. Munte digital, era ngeraken. Itu kata orang. Berarti kita juga harus mengupgrade diri kita. Jadi, kalau kita ingat, kata-kata bijak mengatakan bahwa kalau kita mempunyai skill, kalau kita mempunyai kemampuan, maka kita bisa naik. Tetapi untuk kita bisa bertahan di puncak, maka yang menentukannya adalah karakter kita. Jadi perhatikan, kedua-duanya harus terus kita tingkatkan dan upgrade. Kemudian, yang ketiga adalah acceleration, percepatan. Karena waktunya sudah sangat singkat, kata firman Tuhan, dan dunia pun berubah dengan semakin cepat. Berarti percepatan adalah penambahan kecepatan. Kalau selama ini kecepatannya mungkin 60 km per jam, harus dipercepat. Barangkali menjadi 100 km per jam. Karena perubahan di luar sana sangat cepat. Kalau kita nggak imbangi dengan perubahan juga dari diri kita, kita akan tertinggal. Berubah dalam apa? Dalam segala hal. Dalam karakter kita. Karena kita tahu bahwa di luar sana pun akan banyak tantangan. Dalam skill kita juga, karena di luar sana pun perkembangan teknologi sangat dan super cepat. Jadi perhatikan, harus ada akselerasi supaya kita tidak tertinggal di dalam situasi gelombang perubahan zaman yang senantiasa pasti terjadi. Yang kedua saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai dirimu. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6. Mengenai diriku, kata Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus ini. Paulus akan datang ke Roma untuk menyerahkan dirinya. Untuk dia mati syahid di Roma. Tetapi dia tidak berhenti, dia tetap bergerak. Dia katakan, aku menyelesaikan pekerjaanku, pelayananku, tugasku, pemberitaan Injil. Dan dia sampaikan itu kepada Timotius, seorang murid Paulus. Dan Timotius adalah seorang yang masih sangat muda, memulai pelayanannya sebagai, kita lihat dia adalah pelayanan di dalam jemaat. Dan kemudian dia juga terus dibimbing oleh Paulus. Nah, kita lihat di sini. Untuk kita tidak berhenti bergerak. Paulus tadi menyampaikan beberapa hal. Poin yang kedua saya katakan, kualifikasi untuk terus bergerak. Kualifikasi untuk terus bergerak. Kenapa perlu kualifikasi? Karena di dalam pergerakan, karena di dalam movement, situasi di luar sana, tidak akan pernah kita tahu apa yang akan terjadi. Tantangan ada, persoalan ada, hambatan ada. Itu adalah hal yang lumrah. Bukan sesuatu hal yang saat ini aja terjadi. Dari dulu sudah ada dicatatkan dalam Alkitab. Kita lihat tantangan semakin banyak. Teknologi juga bisa disalahgunakan. Hari-hari ini kita mendengar ada pandemi corona. Terbatas di dalam pergerakan yang ada. Tetapi ada solusi. Kita mengenal teknologi digital. Itu bisa digunakan. Jadi hambatan pasti banyak. Maka kalau kita ingat, kata-kata bijak mengatakan, keadaanmu hanya 10% ditentukan oleh apa yang ada di luar sana.
90%-nya adalah responsmu terhadap situasi dan keadaan itu. Berarti persoalan ada macam-macam. Apa respons kita? Apakah kita tetap berserah kepada Tuhan? Atau kita menjadi orang yang putus asa dan tidak berani bertindak? Paulus memberikan contoh. Dia katakan tadi ada kuasai diri dalam segala hal. Menguasai diri ini dalam segala hal. Dalam emosi, dalam rasa bangga dan segala macam. Kuasai diri untuk tidak putus asa. Dia katakan kuasai diri dalam segala hal. Jangan setelah berhasil merasa VIP, very important person. Aku orang yang sangat penting. Lalu sombong. Juga kuasai diri dalam rangka kekudusan. Jangan sampai larut kepada moralitas yang bergeser pada saat ini. Karena terlalu mudah bagi orang untuk masuk kepada hal-hal yang tidak kudus, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terlalu mudah. Kalau tadi saya katakan bahwa teknologi bisa jadi satu solusi dalam permasalahan, di sisi lain, teknologi bisa menjadi jembatan menuju persoalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Juga dikatakan sabar menderita. Sabar menderita artinya penderitaan itu tidak terlalu singkat. Kadang-kadang baru 6 bulan terjadi COVID dengan adanya PSBB. Orang sudah katakan, wow, kok lama banget. Saya katakan gak usah pusing dengan apa yang ada di luar sana. Tetap punya iman. Maka jikalau iman kita kuat, iman saudara kuat, imunitas saudara akan meningkat. Tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan. Tentu kita tetap melihat situasi yang ada. Tetapi di atas itu semua adalah iman. Karena hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh COVID. Tapi ditentukan oleh Yesus Kristus Tuhan, Sang Raja. Jadi sabar menderita meskipun harus berkorban secara materi. Berkorban secara perasaan. Kenapa? Karena kadang-kadang difitnah. Kadang-kadang diperlakukan orang tidak adil. Ya sudah, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Terus melayani secara konsisten dan tekun. Jangan tiba-tiba katakan, aduh pelayanan ini repot banget. Waktuku tersita, apa yang ku dapat? Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan hidup saya. Tidak akan pernah kita balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, kalau kita melayani, karena kita adalah hamba Tuhan. Setiap saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Warga kerajaan Allah. Yesus adalah Sang Raja. Nah, karena itu terus melayani secara konsisten. Jangan mudi. Kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang tersinggung, kadang-kadang pusing. Karena persoalan ekonomi, karena persoalan keterbatasan, karena persoalan karir, karena persoalan pergaulan, karena persoalan banyak hal. Udahlah. Pandang Yesus senantiasa. Lalu, menunaikan pelayanan. Tahu menunaikan? Kalau dikatakan oleh Paulus menunaikan pelayanan, berarti pelayanan itu dia bayar tunai. Apa yang dibayar tunai? Utang. Maka dia katakan bahwa untuk memberitakan Injil adalah utang bagiku. Jadi kalau kita melayani sebetulnya, kita sedang menunaikan pelayanan. Bukan sedang mengatakan, oh aku sudah berjasa, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu jasaku. Bukan. Kalau kita menunaikan berarti kita sedang membayar utang kita. Jangan sampai kita semua jadi menganggap bahwa, wow, aku ini sudah gak kuat. Aku ini gak bisa lagi melakukan apa-apa. Jangan. Tetap kuat di dalam iman. Goalnya adalah kekekalan, menerima mahkota. Wow, setiap saudara dan saya disediakan mahkota kebenaran karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita hebat. Ada kalanya kita keliru di dalam tindakan kita. Ada kalanya kita tidak pas dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Bertobatlah. Jangan berlama-lama di sana. Segera bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga,
Saya ambil dari Mazmur 78 ayat 3 sampai 4. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Apakah saudara menceritakan kepada generasi selanjutnya kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Jadi saya ambil poin ketiga adalah menjangkau generasi selanjutnya. Menjangkau generasi selanjutnya bisa dengan anak-anak kita, bisa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi yang perlu kita lihat, generasinya berbeda. Beberapa kali saya katakan bahwa generasi-generasi yang senior itu adalah digital imigran. Imigran di dalam dunia digital. Belajar sih oke, belajar sih bisa, tapi kita bukan native. Tapi generasi muda yang sekarang ini, yang mungkin mereka masih SMA, SMP, SD, mereka adalah digital native. Lahir aja udah native. Yang mereka lihat sehari-hari berbeda. Yang mereka baca berbeda. Metode belajar berbeda. Pergaulannya berbeda. Lalu bagaimana kita menjangkau mereka? Kita tentu menjangkau mereka dengan memperhatikan metode atau caranya. Paulus mengatakan, bagi orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Bagi non-Yahudi aku seperti non-Yahudi. Tapi goalnya adalah mereka dimenangkan. Bukan kompromi, bukan soal dosa, tapi soal cara. Makanya yang pertama, berikan kebenaran firman dengan cara yang sesuai. Kebenaran firman yang cara sesuai dengan generasi yang ada sekarang ini. Berarti bukan hanya sekedar perintah-perintah, peraturan 1, 2, 3, 4, 5. Bukan sekedar itu. Caranya harus sesuai dengan kehidupan di zaman ini. Fokus pada hal-hal baru atau yang relevan. Bukan hal-hal biasa yang monoton. Dunia yang mereka hadapi sekarang berbeda. Mereka akan berhadapan dengan dunia yang semakin vulgar, bahkan tentang LGBT. Berarti kita harus mengajar mereka dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang relevan. Mereka akan melihat banyak hal melalui internet. Kita harus cerita dengan contoh-contoh seperti itu kepada mereka. Kadang-kadang mereka mau bertanya sesuatu, mereka bertanyanya belum tentu kepada orang tua atau kepada seniornya, tapi mereka bertanya kepada Mas Google. Search aja. Dunianya berbeda. Itu situasinya. Lalu ajarkan untuk mempunyai sikap berserah. Bukan karena kekuatan sendiri. Ini sangat penting. Ada banyak orang yang mengatakan, oh aku berhasil karena aku hebat. Aku berhasil karena aku pakai strategi ini. Aku berhasil karena aku pakai taktik ini. Di mana Tuhan? Dasarnya semua adalah karena ada Tuhan. Betul, kita harus berhikmat. Tapi hikmat datang karena takut akan Tuhan. Kemudian, ajarkan untuk takut akan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Takut akan Tuhan artinya adalah dia sadar bahwa dia tetap ada di hadapan hadirat Allah yang Maha Kuasa. Yang siap melihat apa yang kita lakukan meskipun kita ada di tempat tertutup. Berarti setiap detik dalam hidup saudara dan saya haruslah kita melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tekankan untuk selalu menjaga pergaulan, komunitas, sehingga pergaulannya adalah pergaulan yang baik. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Harus bisa mencari komunitas. Itulah yang kita lihat dalam movement, not monument ini. Ada 3 hal saya katakan tadi. Yang pertama digerakkan oleh masa depan bukan masa lalu. Yang kedua adalah kualifikasi untuk terus bergerak
berarti kita harus menjadi orang yang tidak gampang menyerah. Dan yang ketiga, menjangkau generasi selanjutnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.